diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul sekolah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita, yuk siapkan dulu ketua kelas. Silakan ketua kelas. Berdiri, bersiap pada ibu guru kita. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Teman-teman, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Amin. Oke, baik anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kehadiran siswa kita hadir semua? 2 orang tidak hadir ibu. Siapa itu nak? Misyani dan Dabi. Oh, kenapa mereka nggak hadir? Terlambat ibu. Ada yang terlambat, baru ada yang apa lagi? Ada yang sakit ibu. Oke, baik. Kita doakan bagi teman kita yang sakit ya nak ya. Oke, baik anak-anak ibu semuanya. Gimana hari ini? Udah sarapan? Tengok dulu kerapiannya, cek dulu ada nggak dasinya, ada nggak bednamnya, ada nggak apanya. Udah? Ada semua lengkap? Baik, alhamdulillah. Baik anak-anak ibu semuanya, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, bagaimana sih perasaan anak-anak ibu semuanya pada pagi hari ini nak? Alhamdulillah baik. Baik? Sehatnya hari ini? Sehat, Bu. Oh baik, alhamdulillah. Baik anak-anak ibu semuanya, ibu mengingatkan lagi kesepakatan kelas kita. Kira-kira di sini siapa yang ingat kesepakatan kelas kita nak? Ada yang ingat? Ya silakan, Ani. Saling menghormati, saling menghargai. Saling menghormati dan saling Menghargai. Apa ada lagi nak? Ada lagi? Memakai jilbab. Oh, anak jilbab itu termasuk jenis apa itu? Penampilan. Kedisiplinan. Baik, beraplaus dulu pada Hani. Oke, kalau begitu nak, di depan ini ada terlihat jelas apa yang terlihat di depan ini nak? Apa dilihat di depan ini? Tujuan Pembelajaran. Ya, kira-kira apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Iya, untuk kali ini tujuan pembelajaran kita adalah memahami iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan kita sehari-hari secara konsisten. Artinya konsisten itu apa? Secara terus-menerus. Jangan nanti kita belajar kitab, kita kan tinggal di tinggal di negara Indonesia, nggak perlu kita belajar kitab-kitab lain, cuma Al-Quran kok kita belajar. Tidak boleh. Kita harus mengimani berapa kitab? Berapa kitab? 4 kitab. Oke, baik anak ibu semuanya. Oke ya nak, ada apa? Oh ya lupa saya speaking kita belum ada. Mau speaking? Oke, speaking kita hari ini beda ya. Saya mau mengetes kemampuan kalian dalam menghafal ayat pendek. Coba kita dengarkan sama-sama. أرأيت الذي يكذب بالدين Apa sambungannya? Oke, baik kita tes ya, kita lihat dulu ada nggak? Kita tes, kita lihat benar nggak? فذلك Iya, الذي benar. يدع اليتيم Surah apa ini nak? Surah apa itu nak? Oke, baik, demikian SBD kita. Nanti kita akan lanjut lagi SBD kita ya nak ya. Hari ini merupakan hari yang sangat spesial ya. Kenapa? Hari ini adalah hari kita pertama mengikuti pembelajaran. Nah, untuk itu kemarin kan sudah Ibu sampaikan ada kemarin Ibu buat asesmen ya. Udah diisi kemarin kan? Nah, posisi tempat duduknya udah sesuai nih dengan asesmen yang kemarin Ibu lakukan?
Sudah? Oke, baik. Ibu cek dulu ini. Kelompok Bukhari. Mana kelompok Bukhari? Kelompok Muslim. Yang kelompok Muslim ini mana? Kok cuma 2, Nak? Tadi mana, Nak? Enggak datang, Bu. Oh, yang nggak datang tadi ya? Oke, baik. Kelompok Tarmizi, mana, Nak? Oke, baik. Yang terakhir kelompok Baihaqi. Oke. Masih semangat? Oke, baik anak-anak ibu semuanya. Udah siap untuk belajar? Oke, mari kita lihat gambar yang ada di depan ini. Wah, kira-kira gambar apa ya? Nah, coba lihat dulu gambar yang pertama. Siapa yang bisa? Oh, silakan. Gambar apa yang pertama rupanya itu? Belum lagi ibu kasih tahu kuncinya. Apa itu gambar yang pertama, Nak? Gambar yang pertama, Bu, menunjukkan tulisan bahasa Arab nama Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasakan kita banyak-banyak berselawat agar nanti kita mendapat syafaat. Baik, gambar yang kedua. Ada gambar apa? Silakan Silvana. Gambar Nabi Musa sedang membelah lautan, Bu. Lihat, yang belah lautan itu cuma siapa? Nabi Musa. Beri aplaus kepada si Oke, baik anak-anak ibu semuanya, ibu akan memberikan pertanyaan pemantik kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuki pelajaran kita, silakan dulu anak ibu semuanya, siapa yang tahu ada berapa sih jumlah kitab yang wajib kita imani? Siapa yang bisa bantu ibu? Oke, silakan Hendy anak ibu. Ada 4, Ibu. Ada 4. Oke, sebutkan yang pertama apa itu, Nak? Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Iya, bagus. Beri aplaus kepada Randy. Berarti kemarin yang ibu sampaikan PPT ibu itu dibaca ya? Udah ibu kirim kemarin di WA bukan? Udah. Ada ibu kirim kemarin video juga kan? Apalagi ibu kirim? Infografis ya? Ya, sama media kita induksi tentang goreng. Nah, satu lagi pertanyaan romantiknya. Kira-kira kitab apa yang sampai sekarang masih kita pegang, Nak? Siapa yang bisa bantu ibu, Nak? Oke, silakan anak ibu Fadila. Al-Quran. Dari mana Nak tahunya Al-Quran, Nak? Apakah sekarang ini kamu bawa Al-Quran? Bawa Al-Quran, Nak? Bawa, alhamdulillah. Beri aplaus kepada si Fadila. Oke, anak ibu semuanya, kita sebelum itu apa ya? Kita nonton dulu video yang kemarin ibu sampaikan itu ya. Kemarin nggak salah ibu yang video sama infografis dan juga sama kategori ini kan ibu bagikan sesuai dengan kelompok belajarnya ya kan? Siapa kedapatan kemarin video, Nak? Oh iya, bagian sana ya. Yang dapat kebagian tentang goreng mana tuh orangnya? Oh iya, bagus. Sudah dilihat, Nak, medianya? Sudah ya? Baru yang dapat infografis. Oke, baik. Mari kita lihat dulu video pembelajaran kita hari ini. Sembari itu diperhatikan lagi. Yang sudah nonton makin paham. Yang belum nonton silakan diamati. Baik, nanti ibu semuanya ya, mari kita mulai. Diperhatikan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini adalah memahami makna iman kepada dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Silakan Ta'ala. diperhatikan. Untuk menambah pemahaman terkait tentang materi meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita simak tentang konsep berikut ini. Yang pertama, siswa nantinya akan memahami pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan sejarah turunnya kitab-kitab Allah. Untuk memahami materi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, sebaiknya kita mengetahui dulu pengertian dari iman. Iman menurut bahasa artinya adalah percaya, sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Maka beriman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada Rasul yang merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Nah, kesimpulan dari materi pada hari ini adalah kita wajib mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada kita, karena kitab-kitab itu semua merupakan bagian dari rukun iman, yaitu rukun iman yang ketiga. Sekian
Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah dilihat videonya? Sudah. Kalau sudah dilihat videonya, kira-kira ada nggak yang mau memberikan tanggapan terhadap video yang tadi? Tapi sebelum itu Ibu mau tunjukkan dulu infografis kita. Udah perlu nggak Ibu tunjukkan lagi infografisnya? Nggak perlu? Perlu ya, karena kemarin sudah Ibu kirimkan di WA group. Oke. Siapa yang bisa nak? Coba kentang gorengnya juga belum Ibu kenalkan. Coba dulu kentang gorengnya. Udah diapain kemarin nak? Jadi susun? Iya. Bagaimana teknis kentang gorengnya kemarin kan sudah Ibu ajari bagaimana caranya. Oke, ada anak Ibu yang bisa bantu nak untuk menyimpulkan materi kita hari ini tentang video tersebut? Ada? Oke, silakan anak Ibu Syifa. Gimana Syifa? Bahwasanya kalau kita mencari informasi tentang kitab Allah, kita dapat melihat video dari YouTube, Iya. terus dari infografis, sama tentang media lainnya. Oke, beri aplaus kepada anak Ibu Syifa. Luar biasa Ibu Syifa ya. Oke, baik anak-anak Ibu semuanya, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi kita hari ini ya, anak-anak Ibu. Nah, sebelumnya tadi kan sudah kita jelaskan bahwa iman itu artinya apa, Nak? Tadi kan dijelaskan di sini iman artinya apa? Percaya. Nah, iman itu tadi artinya percaya. Kita garis bawahi dulu yang pertama itu iman itu kita harus membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Ada berapa itu? Ada 3. Coba kita ulangi lagi tadi. Iman itu apa? Membenarkan dengan hati. Yang kedua, mengikrarkan dengan lisan. Baru yang ketiga, membuktikan dengan perbuatan. Nah, tadi kitab itu ada 4. Ada berapa tadi? 4. Kitab yang pertama kitab apa ya kira-kira ya nak ya tadi disebutkan di sini? Nah, yang pertama itu kitab apa? Taurat. Coba perhatikan, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa ya? Nabi Musa alaihissalam. Di mana diturunkan di situ kitab itu nak? Di mana kira-kira? Bukit Sina. Oke, kira-kira pada tahun berapa kitab itu diturunkan? Sebelum Masehi. Nah, Ibu tanya dulu, kira-kira yang dalam video ini ada nggak di infografis kemarin? Nak? Ada nggak? Ada. Di situ ada nggak anak Ibu di kentang goreng? Ada. Oke, ada, mantap. Oke, baik anak Ibu, penjelasan tentang kitab-kitab kita sudah selesai. Nah, kira-kira anak Ibu ada nggak yang kira-kira mau memberikan pendapat tentang materi kita hari ini? Gak ada lagi? Udah paham semuanya? Ada pertanyaan? Nah, untuk itu anak-anak Ibu semuanya, kita akan memulai diskusi ya. Tadi seperti janji yang Ibu sampaikan di awal, kita akan melakukan diskusi. Diskusi kita yang pertama itu akan membahas tentang, nah coba lihat dulu ini. Ada beberapa pertanyaan yang dapat kita buat dalam bahan diskusi kita hari ini. Nah, ada berapa pertanyaan di depan ini, Nak? 4 kan? Yang pertama itu kira-kira tadi kitab sudah dijawab ya sama Randy, dan juga ada beberapa jumlah kitab itu juga sudah dijawab oleh teman-teman anak Ibu semuanya. Nah, untuk itu bagaimana cara kita mengimani keempat kitab tersebut? Pernah nggak kalian megang Injil, Nak? Tidak kan? Pernah megang Zabur? Tidak. Pernah megang apa itu lagi kitabnya? Taurat? Pernah. Yang kita cuma pegang sekarang ini kitab apa? Al-Quran. Bagaimana cara kita mengimani 4 kitab tersebut? Nah, kita akan lakukan diskusi kelompok. Nah, silakan anak Ibu ketua kelompoknya, silakan maju ambil dulu amplop ini Nak di depan Nak. Biar kita bagi dulu sesuai dengan kitab-kitab yang akan kalian bawakan nanti di dalam diskusi. Silakan. Pilih aja Nak, pilih. Ayo. Oke, silakan. Randy, Syifa, dan juga Iya. Oke, silakan dulu dibuka. Ibu akan bagikan sesuai dengan yang kalian terima di amplop. Kelompok apa? Kelompok Tarmizi mana? Dapat apa Nak?
Ya, kalian harus mencari informasi terkait tentang ada berapa pertanyaan di situ tadi. Coba lihat ada berapa di situ? Ada berapa? 6. Yang pertama apa? Ya, Nabi penerima. Baru apa lagi nak? 4 lagi? 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 Yang terakhir? Silakan dicari sesuai dengan sumber belajar yang kalian dapatkan. Ada bawa handphone? Ada yang bawa buku sejarahnya? Oke, silakan manfaatkan sumber belajar yang ada di anak-anak ibu semuanya. Buku ini pun bisa jadi sumber belajar ya. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Setelah itu kita akan melakukan window shopping. Apa? Window shopping. Silakan kerjakan 10 menit. Silakan. Oke, sudah ada yang kesulitan? Ada? Sudah dapat semuanya? Oke, dari mana informasinya? Dari handphone ya? Oke, dari buku. Yang sana dari mana nak? Informasinya? Dari buku. Baik. Kelompok sini sudah ya. Nah, amankan apa tadi? Amplopnya diamankan dan kertasnya diamankan juga. Udah selesai? Nah, silakan kalau udah selesai pilih temannya. Dengan anak-anak ibu, pilih temannya. Ada yang tinggal di dalam, ada yang tinggal di kelompoknya, ada temannya yang pergi ke kelompok, ya keliling kelompok masing-masing. Nah, caranya bagaimana? Ada lembar kertas yang akan ibu bagikan. Lembar kertas itu nanti kalian tuliskan apa saja yang kalian dapatkan dari kelompok lain. Misalnya, mana kelompok Bukhari? Kelompok Bukhari mau kemana hari ini? Mau ke kelompok mana? Mau singgah? Kira-kira? Hah? Mau ke kelompok muslim. Mana kelompok muslim? Nah, nanti kamu siapa yang di sini nak? Siapa yang tinggal di sini? Iya, yang pergi siapa? Iya, yang pergi ini. Jadi nanti bawa oleh-olehnya kemari ya. Nanti kalau ada orang yang berkunjung di sini kamu jelaskan. Ya, Cahaya ya. Ya nak ya. Nah, silakan bergerak sesuai dengan kemana kalian mau pergi. Silakan anak ibu semuanya bergerak. Dicatat di bukunya aja nggak apa-apa. Silakan anak ibu. Nanti kita akan presentasikan. Silakan. Ya, masing-masing kelompok bergerak. Kelompok Bayaki mau kemana? Mau kemana nak? Oke, boleh silakan. Jadi kelompok sini ada yang tinggal ya. Randy menjelaskan ya. Nah, kira-kira tadi apa yang dipelajari. Nah, kelompok ini nak siapa yang mau ke sana? Oke. Kelompok muslim ke kelompok Bayaki. Oke, lanjutkan ya. Ini kelompok mana? Oke, silakan ditulis. Ini tadi kita apa di sini? Tadi di kelompok sana bahas kita apa nak? Injil. Berarti di sini kita apa? Oke, silakan dicari informasinya. Nanti loker lagi ya, diputar lagi ya. Diputar lagi sampai jumlah kitabnya itu ada berapa? 4 ya. Masing-masing punya kitabnya. Oke? Oke, udah selesai? Sudah. Oke, baik, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Silakan kembali. Udah dibawa oleh-olehnya? Banyak dapatnya? Oke, baik, kita menunggu presentasi dari masing-masing kelompok ya. Nanti presentasinya silakan dibacakan. Hasil dari diskusi tadi di kelompok masing-masing juga yang kalian dapatkan dari kelompok yang lain. Oke, kita mulai dari kelompok. Kita cek ya. Siapa duluan kita cek? Silakan. Siapa duluan ya? Ya. Ya, Tarmizi. Mana Tarmizi? Silakan. Silakan, mana kelompok Tarmizi? Dibacakan apa hasil diskusinya dan juga tadi apa yang kalian dapatkan. Di kelompok lainnya, silakan. Siapa yang buka nak? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
kelompok lain tadi nak. Silakan. Dari kelompok Bukhari, kitab Al-Quran yang menerima Nabi Muhammad tempat beliau tahun 1799 1910 Masehi. Kami menerima kaum bahasa Arab. Isi pokok kitab mengandung ajaran-ajaran tentang para nabi dan Oke, baik. Sudah lengkap ya dari penampilan dari kelompok apa ini tadi? Kelompok Tarmizi. Kira-kira dicatat dulu apa kelebihan dan juga kekurangan dari kelompok Tarmizi. Nanti akan kita tanggapi satu kelompok lainnya. Oke, beri aplaus dulu kepada kelompok Tarmizi. Silakan beri aplaus. Oke, tetap semangat. Beri dua aplaus kepada kelompok Tarmizi. Silakan. Oke. Oke, baik anak ibu semuanya. Udah tadi kita lihat penampilan dari kelompok Tarmizi, kelompok Baihaqi dan kelompok apa tadi? Kelompok Muslim ya. Nah, tadi kan sudah dicatat kan? Sudah dicatat kelebihan dan kekurangan dari kelompok masing-masing. Ibu memberikan kesempatan kepada kelompok Baihaqi dulu. Berikan tanggapan kepada kelompok mana yang mau kalian berikan tanggapan nak? Kelompok mana? Oke, silakan berdiri, sebutkan apa kira-kira kelebihannya dan apa kekurangannya. Silakan anak ibu ya, silakan Cea. Sejauh ini menurut kami kelompok Bukhari sudah bagus dalam presentasi, sudah jelas tapi suaranya kecil kali sehingga kami tidak mendengar. Iya, kecil kali. Suara siapa tadi yang membaca ini nak? Kelompok Bukhari. Cahaya. Oke, kita tampung dulu apa namanya dari kelompok Baihaqi ya. Kita tanya dulu kelompok Bukhari. Kira-kira mereka terima nggak kritik dan sarannya? Silakan kelompok Baihaqi. Bagaimana tanggapan dari kelompok Bukhari? Apakah kalian menerima Baihaqi? tanggapan dari kelompok Baihaqi, kami akan memperbaiki bisa. Oke, baik. Mereka menerima kritik dan saran dari kelompok Baihaqi. Beri aplaus untuk kita semua. Oke, baik anak ibu, sudah selesai kan? Silakan dikumpulkan ke depan hasil yang tadi. Kalau sudah mempelajari yang tadi kita pelajari di depan, kira-kira nak, bisa nggak kita buat tes lagi nanti nih? Ibu akan lakukan asesmen akhir kita hari ini ya. Siapa yang mau menggunakan handphone? Siapa yang bawa handphone tadi? Atau mau menggunakan kertas? Nak, pilih mana? Kita sepakati dulu menggunakan apa? Nak, kertas atau handphone? Kertas. Kenapa mau menggunakan kertas? Takut ya? Boleh. Nah, kita akan mengerjakan teka-teki silang. Ibu akan bagikan, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Oke, silakan. Nah, ibu akan bagikan langsung dari sini. Oke. Kelompok berikutnya, nah silakan dibagikan ini di kelompoknya masing-masing. Silakan. Silakan, Nak. Oke. Oke, kita mulai kerjakan dalam waktu 5 menit dari sekarang. Oke, udah selesai? Oke, kalau sudah selesai silakan kumpulkan ke depan semuanya. Silakan dikumpulkan ke depan semuanya. Nah, hasil ini kita akan periksa nanti ya, karena waktu kita sudah mau istirahat ya. Bentar lagi mau istirahat kan? Nanti hasilnya ini akan ibu umumkan di dalam grup WA. Oke, baik anak ibu, hari ini kita sudah belajar tentang kitab-kitab Allah. Nah, ibu akan memberikan sedikit kesimpulan kepada materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama itu adalah kita ketahui bahwa kitab itu ada berapa tadi jumlahnya? 4. Yang pertama kitab apa tadi? Taurat. Nah, tadi ibu ada dengar tadi bahasa Aram. Kira-kira bahasa Aram itu di kitab mana kita jumpa itu, Nak? Kitab Injil. Nah, tadi ibu ada dengar juga Bukit Tursina. Itu di mana itu? Kepada siapa rupanya kitab Tursina? Bukit Tursina itu diturunkan kitab apa rupanya di sini? Taurat. Nah, kitab Taurat itu siapa rupanya yang bawa? Nabi Musa. Berarti semuanya nyimak. Dan apakah kalian yakin, Nak? Yang tadi kalian jawab ini benar semua? Yakin. Siapa yang yakin nilainya 100? Yakin.
100 ya, yakin semua ya. Ada yang yakin nilainya 0? Nggak ada ya? Kita harus optimis, kita mampu dan bisa. Oke, baik. Kira-kira dari anak ibu ada nggak yang bisa memberikan kesimpulan pelajaran kita hari ini? Siapakah yang bersedia? Silakan. Oh, anak ibu Siva, silakan anak ibu berikan kesimpulan kita hari ini. Pembelajaran kita kali ini kita dapat lebih dalam tentang kitab Allah. Iya, kitab-kitab Allah. Sebutkan kitabnya apa aja tuh nak? Kira-kira? Kitab Allah, Injil dan Al-Quran. Oke, baik. Beri aplaus kepada anak ibu Siva. Oke, baik anak ibu, sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini dan ada hal yang perlu ibu sampaikan. Kira-kira nak, pelajaran kita hari ini menyenangkan apa enggak? Menyenangkan, Bu. Bagaimana perasaan anak ibu hari ini? Senang, Bu. Senang perasaannya? Iya. Perasaannya. Nah, kira-kira anak ibu, ada enggak di kelas kita yang melanggar kesepakatan kelas? Ada? Namanya siapa? Siapa? Ah, Silvana, kenapa Silvana? Randy, Bu. Randy, kenapa? Coba kita tes dulu, Silvana apa salahnya rupanya? Gak pakai anak jilbab. Randy apa? Rambutnya panjang. Kira-kira di kesepakatan kelas mana yang dilanggar ini? Hah? Oh, disiplin. Nah, kenapa di sekolah ini? Jangankan di sekolah, di peraturan kelas kita juga kita memiliki kesepakatan kelas. Kenapa kita tidak boleh rambutnya panjang, harus rapi, ya kan? Kalau perempuan itu harus pakai anak jilbab supaya tidak terbuka aurat rambutnya. Untuk kedepannya jangan lagi dibuat ya nak ya, dipakai anak jilbabnya. Nanti pulang sekolah dipangkas rambutnya nak ya. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk minggu depan kira-kira kita mau belajar apa lagi kira-kira nak? Mau belajar pakai aplikasi apa lagi kira-kira? Buat aku udah tadi quizzes. Oke, baik, kita minggu depan akan pakai quizzes ya. Jadi minggu depan bisa dibawa lagi handphonenya anak ibu? Atau mau pakai yang kertas-kertas itu? Yang mana? Kan ada yang kertas yang bisa diputar kiri kanan. Itu quizzes juga kan? Mau pakai itu atau mau pakai handphonenya? Oh, handphone. Lebih suka pakai handphonenya. Oke, nggak apa-apa lah. Tapi kita menggunakan handphone itu untuk yang bermanfaat. Minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana caranya menjadi generasi muda yang cinta terhadap Al-Quran. Siapa yang pernah ikut MTQ di sini? Buat tangan. Wah, banyak. Berarti kalian sudah menerapkan salah satu cara untuk mencintai Al-Quran. Nah, itu kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya. Oke, anak-anak ibu semuanya, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, kita kan mau istirahat kan? Coba masih ingat nggak bacaan doa makannya? Masih ingat? Masih ingat. Baik. Sebelum itu, ibu tutuplah pelajaran kita, baru kita akan baca doa makannya. Kepada Allah, ibu memohon ampun, kita memohon ampun, dan kepada sama manusia kita memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.